Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nadiroh, NIM 21103210007. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang teknologi pengembangan produk pangan fungsional. Nah, teknologi pengembangan produk pangan fungsional yang pertama pada teknologi vakum. Nah, pengolahan pangan dengan teknologi vakum bertujuan untuk mendapatkan manfaat senyawa bioaktif dan fluor yang ada pada produk segarnya. Contohnya vakum pada fried mango chips. Yang kedua yaitu Maillard. Maillard merupakan reaksi kompleks antara protein dan gula reduksi melalui reaksi Amadori. Pada reaksi dalam pemanggangan kopi akan menghasilkan antioksidan yang berbentuk dalam reaksi Maillard dengan mekanisme transport atom hidrogen dan single elektron. Reaksi Maillard menghasilkan produk MPR seperti melanoidins dan Amadori yang memiliki kemampuan mengikat logam dan oksigen radikal, memutus rantai radikal, perusakan hidrogen peroksida. Produk tersebut juga memiliki efek penghambat PPO yang dapat menghambat percoklatan enzimatik di sayur dan buah. Yang ketiga yaitu teknologi non-termal. Penggunaan teknologi non-termal dapat membunuh mikroba target untuk proses pasteurisasi dan sterilisasi dengan tetap mempertahankan komponen bioaktif produk mentah. Teknologi yang membantu pengembangan pangan fungsional. Interaksi modern digunakan untuk memperoleh berbagai macam probiotik, fiber, karbohidrat, vitamin, dan mineral, omega 3, dan lain-lain. Nah, di sini juga terdapat beberapa proses, minimally proses. Contohnya yang pertama yaitu traditional food processing, di mana juga terdapat formulation, blending, dan fermentasi. Yang kedua yaitu novel techniques in NPD, di mana terdapat molecular gastronomy, D3 food printing, water in oil in water, emulsion, dan microencapsulation. Yang ketiga yaitu non-thermal extraction, di mana di dalamnya terdapat pomade drying, yang kedua elektron osmotic dewatering, yang ketiga yaitu colloid gas approach. Dan yang keempat yaitu non-thermal and mild food processing technology, yang mana di dalamnya itu terdapat heat diffuser processing, yang kedua pulsed electric field, yang ketiga microwave heating, yang keempat yaitu radio frequency heating. Umumnya, interaksi pemisahan dan modifikasi pangan fungsional masuk ke ranah biokimia ilmu rekayasa canggih. Dalam bidang biokimia, biasanya digunakan modifikasi enzimatik untuk merusak sel tumbuh dan menstrukturisasi ulang biomolekul. Contohnya yaitu blackcurrant, interaksi antosianin, dan fenolik lainnya dari jus. Nah, reinstruksi lemak sumber tanaman yaitu contohnya seperti bunga matahari, kedelai, linset, dan rapiset. Untuk menghasilkan asam lemak tidak jenuh banyak yang mirip dengan struktur minyak ikan. Reinstruksi pati kentang untuk menghasilkan pati tahan cerna serupa dengan serat. Dakwah dengan mengkombinasi perlakuan fisik dan panas menghasilkan bahan kaya serat, kaya manfaat. Dan teknologi pengembangan produk pangan fungsional yang keempat yaitu teknologi fermentasi. Teknologi fermentasi biasanya terkait dengan produk probiotik yang akan dibahas secara lebih tajam di pertemuan terkait. Manfaat kesehatan dapat berasal secara langsung dari memakan mikroba hidup, termasuk probiotik, atau secara tidak langsung memakan hasil metabolisme mikroba yang dihasilkan selama fermentasi. Propionobacteria menghasilkan vitamin B12, propionat, dan asam folat termasuk trihalose atau gula rendah kalori. Banyaknya LAB menghasilkan ekspolisakarides yang memiliki sifat seperti probiotik. Yang kelima yaitu food structuring. Kedelai merupakan salah satu sumber protein utama. Daya cerna protein kedelai tergantung pada keberadaan trypsin inhibitor sebagai zat anti gizi
Dinding sel yang utuh diketahui dapat menghambat akses protese pencernaan pada protein intrasel. Perlakuan panas merupakan proses utama untuk memungkinkan kedelai dapat dimakan. Nah, yang selanjutnya di sini ada produk bakteri fungsional, di mana di sini juga terdapat polisakarida dan serat yang dapat berfungsi untuk meningkatkan nilai gizi dan meningkatkan kualitas tekstur. Karakter organoleptik berfungsi juga sebagai polisakarida. Nah, yang kedua di sini juga ada prebiotik dan probiotik. Yang ketiga ada oil, lipid, dan antioksidan. Dan yang terakhir di sini juga ada vitamin. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.